Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Riono, guru sejarah di SMA Negeri 1 Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta PPG 201502333405. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat pada kelas 11 dengan materi pokok pendudukan Jepang di Indonesia pada sub materi pokok pendudukan Jepang di Pontianak. Berikut video yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Coba sekali lagi, apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita hari ini berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Ronald untuk memimpin doa. Masih bisa menghirup nafas kehidupan hingga saat ini ya Bapak. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran sejarah. Berkatilah pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang guru kami berikan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Berkatilah juga guru kami, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Berikanlah kesehatan selalu dan berikanlah kesabaran di dalam mendidik kami ya Bapak. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus Putra yang terkasih, Tuhan kami yang hidup berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat Ya, selamat pagi. Mengabsen terlebih dahulu. Apakah pada hari ini hadir semua untuk mata pelajaran sejarah? Tidak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rio. Oh iya, Rio. Kenapa Rio? Sakit Pak. Sakit. Oke. Jadi mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya diberikan kesembuhan, kesehatan agar bisa menerima pembelajaran kembali, akan diberikan kesehatan. Amin. Tentunya kita akan mengecek ruang kelas. Nah, coba kalian perhatikan kanan kirinya, apakah sudah bersih atau belum? Oke, terima kasih kalau sudah bersih, karena ruang kelas ini seperti halnya rumah kita. Ya, rumah kita setiap hari kita datangi setiap pagi. Jadi kalau ruangan ini bersih, maka untuk belajar itu jauh lebih nyaman. Dan beri kelas untuk kelas 11-nya 2. Guru akan menanyakan sumber pembelajaran yang fokus, kemudian PPT, apakah nampak, apakah dalam keadaan baik? Jelas tidak? Ya, terima kasih. Karena apa? Karena sumber ini nantinya akan membantu kita di dalam proses pembelajaran. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ini juga tentunya ada aturan, ada tata tertibnya di dalam sebuah pembelajaran, yaitu kemudian yang kedua, kemudian yang keempat, dan iya, jadi itu adalah tata tertib aturan di dalam proses pembelajaran. Ya, kita akan membentuk kelompok. Kelompok ini nantinya akan membuat di
Canva ya, di aplikasi Canva ya. Melalui aplikasi Canva ini tentunya Pak Guru yakin kalian sudah mahir di situ untuk mengaplikasikan Canva. Kemudian apa kata kunci sejarah? Materi tentang pendudukan Jepang di Pontianak. Jika kalian melihat gambar di depan, tentunya kita akan termotivasi di dalam proses pembelajaran sejarah. Ya, ada motivasi kita. Apa sih motivasi di dalam proses pembelajaran? Oke, ada, silakan. Menurut kami, motivasi dalam sejarah adalah mempelajari sejarah membantu kita memahami akar budaya dan identitas kita. Sejarah membuka jendela ke masa lalu nenek moyang kita, menjelaskan tradisi, bahasa, dan norma yang membentuk kita saat ini. Tanpa pemahaman sejarah, kita mungkin kehilangan perspektif penting tentang siapa kita atau identitas kita. Belajar sejarah akan membuat menjadi tahu dan mengerti bagaimana sejarah masa lalu dan juga orang-orang yang terkait dengan peristiwa sejarah tersebut. Apalagi kita sebagai generasi muda harus mengetahui dan mempelajari sejarah untuk dijadikan sebagai patokan untuk melangkah ke depan jauh lebih baik. Iya, beri aplaus untuk ya. Kenapa kita harus termotivasi di dalam proses pembelajaran sejarah? Karena dengan adanya kita belajar sejarah, maka kita tahu masalah yang pernah orang tua kita dulu alami. Bahkan seperti halnya Soekarno itu pernah mengatakan jas merah. Ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi dengan adanya kita termotivasi, maka lebih semangat untuk mencintai bangsa Indonesia. Apa kata kunci sejarah? Iya, beri aplaus. Kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa? Iya, jadi pemerintahan kolonial Belanda. Ya, jadi ini ya materi minggu lalu itu mengenai pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi ada keterkaitannya, ya kan? Materi yang lalu dengan materi pada hari ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada hari ini itu apa saja? Dengan menggunakan model problem-based learning melalui media PowerPoint, yaitu PowerPoint interaktif atau Canva infografis, kemudian video pembelajaran yang diambil dari YouTube, kemudian tanya jawab, unjuk kerja, dan eksplorasi. Tentunya tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak Jepang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pendidikan bangsa Indonesia sampai ini. Kemudian menganalisis peran dan geografi pahlawan-pahlawan dalam perjuangan melawan Jepang di Pontianak. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran. Kalian perhatikan gambar di depan, ya, ada gambar di bawah ini. Tentunya ada perbedaan antara gambar A dan gambar B. Berbeda atau tidak? Berbeda antara gambar A dan gambar B. Nah, siapa yang mau mencoba menjelaskan perbedaan itu? Oke, silahkan. Menurut pendapat saya, gambar A menunjukkan para sebelum periode Kekaisaran Meiji, Jepang dikenal menganut kebijakan isolasi yang dikenal sebagai Sakoso, yang berlangsung sekitar 200 tahun, dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Kebijakan isolasi ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan menghindari pengaruh asing yang
Iya, beri applause untuk ya, jadi itu ya. Menurut temanmu gambar A masih menggunakan baju-baju tradisional, berbeda dengan gambar B. Oke, menjelaskan bagaimana perbedaan di gambar B. Oke, silakan. Kalau menurut saya gambar ini diakhiri pada tahun 1853 ketika Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba di Jepang dengan armada kapal perang dan menuntut pembukaan hubungan dagang. Ini memicu perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Jepang dan pada akhirnya membawa Jepang ke dalam era Kekaisaran Meiji. Organisasi dan interaksi yang lebih terbuka dengan Iya, beri applause. Nah, jadi perbedaannya betul apa yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi, perbedaan antara gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu masih sifatnya tradisional. Ya, ketika Jepang sudah menggunakan politik terbuka, maka Jepang sudah menggunakan busana-busana yang seperti kita kenakan sekarang ini ya, sudah modern. Bisa kita lihat seperti apa yang tadi dua temanmu jelaskan, bahwa setelah munculnya restorasi Meiji, maka kebijakan-kebijakan Jepang dan perombakan unsur-unsur lama pada Jepang yang digantikan dengan perpaduan unsur budaya Barat dan Jepang di masa pemerintahan Kaisar Meiji ya, atau Kaisar Meiji Tenno. Jadi pada masa pemerintahan Kaisar Meiji Tenno, Jepang sudah menggunakan politik pintu terbuka, sehingga bisa kalian bayangkan Jepang sekarang ini, ya kan, kita contohkan mampu menciptakan berbagai macam teknologi apa saja. Nuklir bisa, kemudian menciptakan apa? Ayo, apa? Ronald? Robotik, iya, robotik, betul sekali. Ya, kemudian sekarang yang kalian gunakan untuk pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah menggunakan apa? Motor, betul ya. Jadi itu. Jadi tentunya kita juga sebagai bangsa Indonesia harus mencontoh itu, agar bangsa Indonesia juga bisa seperti teknologi yang diciptakan oleh Jepang. Jadi itu ya, materi-materi itu bisa nanti kalian scan barcode-nya yang sudah kirim ke grup WA kelas ya. Jadi bisa kalian lihat di situ materi-materi tentang pendudukan Jepang di Pontianak. Perhatikan gambar depan.
kira-kira perjalanan apa? Ada yang tahu? Ronald, coba. Perjalanan militer Jepang untuk Jadi beri applause untuk Ronald. Jadi YouTube tadi itu menceritakan Jepang datang untuk menyerang, yaitu di pangkalan militer angkatan laut. Nah, itu merupakan salah satu jantung pertahanan. Apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Ronald temanmu tadi, bahwa tepat sekali bahwa itu merupakan sebuah perjalanan yang kita kenal sebagai Perang Asia Timur Raya. Ya, jadi itu. Ya, jadi seperti itu dalam peristiwa Pearl Harbor 41, yaitu angkatan laut di Pearl Harbor itu diserang oleh Jepang. Tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 1941, ya. Nah, ini adalah imperialisme Jepang, ya, imperialisme Jepang. Ketika Jepang ingin menemukan Amerika, maka Jepang itu datang ke Indonesia, yaitu dengan catatan keinginan Jepang, yaitu apa? Yang pertama, ekonomi, kepentingan ekonomi. Yang kedua yaitu hak kohesion atau kesatuan umat manusia. Kemudian membentuk cita-cita Asia Timur. Nah, iya betul, ya. Jadi seperti Jepang membentuk, kekuatan Jepang ini menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang bisa mengalahkan Amerika, ya. Dibuktikan dengan luluh langsangnya Pearl Harbor. Bagaimana kedatangan Jepang di Pontianak, Kalimantan Barat? Rakyat Indonesia itu menyambut dengan sorak-sorai, menyambut dengan gembira. Kenapa? Karena rakyat Indonesia sudah rindu akan sebuah kebebasan. Dianggap oleh rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia sebagai saudara tua, sehingga sangat percaya sekali bahwa Jepang suatu saat nanti akan membantu bangsa Indonesia agar terlepas dari belenggu penjara. Nah, ini, ya. Sehingga kedatangan Jepang di Pontianak tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1942 yaitu disambut dengan terbuka. Dan Jepang di Kalimantan Barat. Jepang masuk ke kota Pontianak pada tanggal 2 Februari tahun 1942 dengan disambut tangan terbuka oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kedatangan Jepang diharapkan mampu melepaskan penjajahan Belanda. Iya, betul sekali, betul tangan. Bagaimana tujuan Jepang? Pontianak sebagai pemasok bahan mentah dan bahan bakar kepentingan industri militer Jepang, membantu peran Asia Pasifik atau Asia Timur Raya sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah, sebagai pasar hasil industri Jepang. Iya, terima kasih, betul sekali. Ya, jadi tujuan kedatangan Jepang, apa yang tadi sudah disampaikan oleh temanmu tadi, yaitu yang pertama adalah menjadikan Pontianak sebagai pemasok bahan mentah dan bahan bakar kepentingan industri militer Jepang. Tentunya kalian tahu ya, karet itu ya, getah gitu ya. Kalau penduduk sini, masyarakat Mandor itu menyebut karet itu getah. Ada yang punya kebun getah? Ada. Hampir rata-rata masyarakat sini memiliki kebun getah, dan setiap pagi itu menoreh, ya. Ya, jadi itu kenapa tujuan Jepang datang ke Indonesia, yaitu yang tujuannya adalah ingin mencari bahan mentah itu tadi. Getah, karet, kemudian minyak, kemudian apa lagi? Batu bara, kemudian banyak sekali, karena bangsa Indonesia itu adalah luar biasa kayanya. Bahkan kalau kita ingat lagunya Kostos itu mengatakan bahwa liriknya adalah tongkat kayu batu jadi tanaman. Nah, karena saking subur
saking suburnya sehingga Kosmos ini menciptakan lagu itu ya, tongkat kayu batu jadi tanaman. Karena saking suburnya maka wilayah-wilayah atau bangsa-bangsa luar itu banyak mengincar wilayah NK. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah, dan yang terakhir adalah sebagai pasar hasil industri Jepang. Apa yang di awal tadi kita akan mendiskusikan bagaimana di poin 3 itu adalah bagaimana biografi atau tokoh nasional, tokoh lokal yang pada saat itu ikut berperan di membantu mengusir Jepang, yaitu seperti apa yang ada di gambar depan, yaitu Dr. Rubini. Nah ini nanti kalian akan membentuk ya, di sini kalian akan membuat kelompok. Nantinya akan mendiskusikan apa sih peranan dan bagaimana biografi Dr. Rubini. Ini adalah LKPD-nya yang nanti kalian handphone kalian, bagaimana caranya membuat melalui media kan? Canva. Nah ini, jadi ini adalah bagaimana cara membuatnya. Di sini sudah ada aturan itu dan bagaimana peranan Dr. Rubini. Kemudian kalian bisa mengisi simbol ataupun teks dengan menggunakan media video kan? Canva. Oke. Pak Guru akan bagikan ini modulnya. Canva, silakan ya, boleh satu kelompok, satu handphone juga boleh ya. Kalian bisa diskusikan. Nah di situ bisa kalian tulis nama kelompoknya. Ya, kalian diskusikan. Nah, seperti ini. Bagaimana yang ini? Belum? Nah, kakaknya. Nah, ini. Oke ya. Oke, jadi melalui Canva, betul. Jadi itu nanti dibuat di situ. Oke, silakan didiskusikan. Ah, iya, jadi itu betul. Jadi silakan kalian diskusikan. Oke, bagaimana Ronald? Sudah? Nah, ini. Oke, sih betul. Nah, coba sini. Di situ. Oke, betul. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Nah, oke, berarti betul. Iya, jadi nanti bentuknya seperti itu. Seperti itu, Bapak. Iya, betul seperti ini ya. Jadi nanti kalian buat, coba kalian geser. Oke. Ada apa-apa sudah selesai? Belum. Oke, Pak Guru berikan waktu beberapa menit lagi untuk kalian buat. Iya, betul seperti ini.
Bagaimana ini sudah? Kelompok ini? Sudah, ya. Oke, jadi kalau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai, maka kalian atau hasil dari kerja kelompok kalian yang sudah dimasukkan ke dalam Canva boleh kalian kirim ke WA Pak Guru. Nanti Pak Guru akan membukanya lewat laptop dan nantinya untuk kalian presentasi. Oke. Ada barcode di situ. Nanti Ronald yang mengoperasikan. Oke, luar biasa sekali hasilnya, yaitu menggunakan link untuk video. Nah, oke, silakan perkenalkan dulu kelompok 3. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami presentasikan hasil diskusi kami dengan nama kelompok Trio Octavianus, Mila, Elsada, Rahmat, Teresia, Mila. Langsung saja. Perjuangan Dr. Rubini dalam penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1944. Dr. Aden Rubini Natawisastra adalah seorang keturunan bangsawan Sunda, kelahiran Bandung 31 Agustus tahun 1906. Jasad Dr. Rubini Natawisastra dan sang istri Amalia Rubini kemudian dimakamkan di makam lulus dan berhak menyandang gelar Indisi Aksen. Ia kemudian diangkat menjadi dokter pegawai negeri Government English Arts dan bekerja di Rumah Sakit Pusat Cereset, Batavia. Saat ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karir dokternya dimulai di Rumah Sakit Umum Jawi, Pontianak, menjalankan misi kemanusiaan dengan menjadi dokter keliling, melayani pengobatan di daerah terpencil dan pendalaman di Kalimantan Barat, melayani semua golongan penduduk tanpa membedakan status. Ia pun berjuang untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan persalinan dengan cara tradisional. Ia pun terjun ke dunia politik bersama Partai Indonesia Rakyat atau Palindra, Komisaris Daerah Kalimantan Barat untuk sama-sama memperjuangkan kemajuan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Ia seringkali memimpin rapat-rapat Asia untuk melawan Jepang. Ia yang sehari-hari dekat dengan masyarakat, terus berjuang melawan penjajahan Jepang hingga akhir hayat pada tanggal 29 Juni 1944. Dr. Rubini dinyatakan gugur di tangan tentara Jepang. Berkat perjuangan dan pengorbanan Dr. Rubini, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit besar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yaitu Rumah Sakit Dr. Rubini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apa yang dilakukan Dr. Rubini di bidang kemanusiaan dan sosial pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat? Oke, silakan Lara untuk menjelaskan ini. Saya bantu masyarakat di Kalimantan Barat serta terlibat dalam usaha penurunan angka kematian ibu dan anak dalam persalinan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita contohkan peranan-peranan Rubini pada saat itu bisa kita contoh, bisa kita lihat ketika suatu saat nanti kalian berhasil, misalnya kalian ingin menjadi seorang dokter, ya siapa sih yang nggak mau jadi dokter ya? Nah ini semuanya pasti
pasti suka. Nah ini kemudian dokter ini punya jiwa sosial, punya jiwa sosial yang tinggi, punya jiwa kemanusiaan. Nah ini dan ini juga memberikan inspirasi bagi dokter-dokter yang dokter lainnya. Tadi ketika kalian melakukan diskusi kelompok, Pak Guru sudah memberikan nilai, ya, kemudian keterampilan, kemudian nilai pengetahuan. Luar biasa kelompok yang tadi yang sudah menjelaskan mengenai bagaimana peranan dokter Rumi. Applause untuk kalian. Apa kata kunci sejarah? Dengan adanya seperti itu, kalian bersungguh-sungguh untuk belajar sejarah di masa ini, dan itu kesimpulan siapa? Oh, Agnes, coba Agnes. Oke, silakan Agnes. Kesimpulan pembelajaran tentang pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di Pontianak adalah 1. Dampak trauma sejarah. Pendudukan Jepang membawa dampak trauma sejarah yang masih terasa hingga saat ini. Pengalaman, penderitaan, penindasan, dan kekejaman perang menciptakan bekas luka emosional dan psikologis yang perlu diakui dan dikelola. 2. Harga diri dan semangat perlawanan. Periode pendudukan Jepang memunculkan semangat perlawanan dan perjuangan yang dari awal dari semangat kemerdekaan dan harga diri nasional. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. 3. Warisan sejarah. Warisan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia bersifat kompleks, sementara beberapa aspek berdampak negatif seperti eksploitasi dan kebijakan pemaksaan. Ada juga dampak positif dalam bentuk modernisasi dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, hubungan bilateral dan berkembang. Meskipun pendudukan Jepang menciptakan luka-luka sejarah, hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang telah berkembang. Pembelajaran dari sejarah telah membuka jalan bagi kerjasama yang positif dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. 5. Pentingnya perdamaian dan diplomasi. Pengalaman pahit dari pendudukan Jepang menunjukkan pentingnya perdamaian dan diplomasi dalam mencegah konflik dan berkembangnya pembelajaran hubungan antar negara. Kesadaran akan kerugian akibat perang memberikan dasar bagi kerjasama internasional. Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya belajar dari sejarah sebagai cara untuk membentuk identitas nasional, memahami dampak kompleks sejarah, dan membangun hubungan bilateral yang berkelanjutan. Periode kependudukan membentuk pandangan dan tindakan masyarakat di masa ini dan datang. Demikian kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi betul, ketika kita mempelajari sejarah, maka kita tentunya harus bisa melihat seperti apa perjalanan yang rentetan perjalanan dari masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Tentunya pembelajaran sejarah ini kita jadikan sebagai patokan agar ke depan kita jauh lebih baik. Kemudian untuk evaluasi, di evaluasi penilaian tadi, dari awal kalian duduk, kemudian kita membentuk kelompok, kemudian kalian mengerjakan tugas diskusi kelompok, maka aku sudah mengambil nilai-nilai kalian, baik itu secara nilai-nilai sikap, kemudian pengetahuan maupun keterampilan. Sudah Pak Guru tulis di lembar absensi nilai. Oke, nilainya luar biasa. Untuk dan bagaimana refleksi, ya, refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan yang mau mencoba untuk merefleksikan. Oke, silakan. Menurut saya, nilai yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pendidikan Jepang Pontianak adalah: pertama, pentingnya kemandirian. Pemahaman tentang perjuangan Indonesia melawan pendudukan Jepang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian
konteks yang lebih luas dari perjalanan sejarah bangsa. Pontianak memiliki pengalaman unik selama pemerintahan Jepang yang mungkin berbeda dari kota lain di Indonesia. Ini mengingatkan saya bahwa memahami sejarah lokal adalah langkah awal yang penting untuk memahami sejarah nasional. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan dan pembelajaran. Dalam refleksi ini, saya sadar bahwa pembelajaran tentang sejarah lokal, termasuk masa pendudukan Jepang di Pontianak, penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah kita tetap hidup, yaitu menekankan pentingnya pendidikan dalam menyampaikan cerita-cerita sejarah yang seringkali terlupakan atau diabaikan. Yang ketiga adalah menangkap pembelajaran untuk masa depan. Menggali lebih dalam tentang pendudukan Jepang di Pontianak juga memberikan kesempatan untuk menangkap pembelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Bagaimana masyarakat Pontianak mengatasi tantangan selama pendudukan Jepang dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Yang keempat adalah mempertahankan identitas dan kebudayaan lokal. Pengalaman pendudukan Jepang di Pontianak juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan identitas dan kebudayaan lokal. Kita bisa merefleksikan ada beberapa refleksi mengenai peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh tokoh lokal, yaitu seperti halnya Dr. Rubini yang pertemuan minggu depan, yaitu kita akan membahas bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melalui bidang politik, kemudian sosial. Ini nanti kita jelaskan di pertemuan minggu depan, ya. Bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya di Pontianak, ya. Itu nanti kita jelaskan untuk pada pertemuan minggu depan. Beberapa pesan untuk kita kaitkan peristiwa yang kita jelaskan pada hari ini tentang ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Kita jaga keutuhan NKRI. Bahkan seperti apa slogan dari pembelajaran kita, yaitu dengan kata kuncinya apa? NKRI. Baik, itu adalah salah satu kunci keberhasilan untuk menjaga keutuhan NKRI. Beri aplaus untuk kelas 11 ya. Pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah harus berganti jam, harus berganti pelajaran, maka pembelajaran hari ini kita akhiri dan nanti akan ditutup oleh doa. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk penutupan pembelajaran. Yang lain disesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami mohon berikanlah kami kesehatan selalu, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan berkatilah materi yang telah diberikan, yaitu mengenai pendudukan Jepang di Pontianak. Semoga kami lebih memahami lagi apa yang disampaikan melalui sejarah lokal, dan kami tidak bisa melupakan sejarah lokal. Ya Bapak, ya Bapak, berkatilah juga guru kami, berikanlah guru kami kesehatan, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya, dan berikanlah kesabaran dalam mendidik kami. Semoga apa yang dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.